Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul ya, melalui platform Zoom Cloud Meeting untuk melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab An-Nahwu wa Tatbiqi karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah tabaraka wa taala. Dan tentunya selawat serta salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu al-asma al-khamsah, ya, di mana kita masih meneruskan pembahasan suatu bentuk isim yang tanda i'rabnya adalah i'rab cabang, ya, tanda i'rabnya adalah i'rab cabang. Yang mayoritas tanda i'rab cabang itu dengan huruf. Maka kita masuk pada urutan yang keempat, yaitu kelompok kata yang jumlahnya 5, ya, disebut dengan al-asma al-khamsah, al-asma'u al-khamsatu. Ada catatan di sini, kita lihat ke bawah. Nah, sebetulnya jumlahnya itu bukanlah 5, teman-teman, melainkan 6. Al-asma'u sittatun, sebagaimana di dalam kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya al-Imam Ar-Ra'ini al-Hattabi rahimahullah. Beliau meletakkan di sana 6 dan memang paling maksimal 6. Di dalam Alfiyah pun demikian, paling maksimalnya apa? 6. Tapi kenapa di setiap buku-buku dasar kita dapatinya hanya al-asma al-khamsah, yakni 5 saja. Nah, walakin al-masyhur katanya di sini, ya. Walakin al-masyhur, ya, walakin al-masyhur minha di antaranya berapa? Khamsah. Nah, ya. Walakin al-masyhur khamsah. Akan tetapi yang terkenal adalah 5. Makanya disebutlah al-asma al-khamsah. Nah, kalau dikatakan asmanya sampai 6, ya, al-asma as-sittah itu, satunya lagi apa sebagai tambahan dari yang 5 itu? Nah, ya. Nah, wal ismu as-sadisu. Nah, isim yang keenam huwa hanun, ya. Jadi apa? Kalau kita urutkan dari yang pertama, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu. Dan yang keenamnya adalah apa? Hanuka. Ma ma'na hanu? Oke. Hanu yukna bihi amma yustakbahu zikruhu. Oke, baik. Jadi hanu di sini adalah suatu penyebutan untuk sesuatu yang yustakbah. Ya, bimakna qabih. Apa? Untuk sesuatu yang ya seperti itulah ya. Yang jelek begitu, yang kurang ya, kalau di kita tatarannya demikian begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin diksinya itu anu gitu ya. Aduh, apa ya anu ya begitu. Taib. Nah, di dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu itu pakai inisial apa tuh? Hanu jadinya.
Barakallahu fiik. Makanya di sini kita lanjut baca di sini ya. Penulis mengatakan apa? Faktafaitu bil bil masyhuri. Maka aku mencukupkan dengan yang terkenal aja. Yang terkenalnya apa? Lima. Oleh sebab itulah bab ini diberikan judul apa? Al-Asma al-Khamsah. Bukan berarti menyalahkan Al-Asma as-Sittah. Makanya beliau berkewajiban untuk menjelaskan adanya satu lagi sehingga totalnya 6. Karena di kitab Mutamimah al-Ajurumiyah ya ditulis oleh Al-Imam Ar-Raini babnya ya Al-Asma as-Sittah begitu ya. Nah, ini tambahan bagi yang belum mengetahui terkait satu tadi yaitu Hanu. Bagi yang sudah mengetahuinya, ya semoga untuk memperkuat kembali pemahaman kita akan kelompok isim ini ya. Nah, jadi dia totalnya 6 keseluruhan. Namun yang terkenal apa? 5 ya. Lafal-lafal ini juga disebut sebagai panca isim begitu ya, lebih tepatnya atau lebih mudahnya panca isim ya. Dekat dengan pemahaman kita, panca artinya 5 begitu, isim yang 5. Apa saja? Yaitu lafal abuka. Baik, lafal abunya dan ketentuan diidofahkan dia kepada isim domir maupun ke isim zahir. Dan nanti ada syarat-syaratnya lagi. Kemudian ada lafal akhuka. Kemudian ada lafal hamuka. Kemudian ada lafal fuka. Kemudian lafal apa? Zu. Dan ini mudhof ilaihnya malin, isim zahir. Karena memang salah satu ketentuan khusus untuk zu, mudhof ilaihnya apa? Harus isim zahir. Tidaklah domir seperti kawan-kawan yang lain. Abu, aku, hamu, fudan. Ya. Nah, oke, di sini ada catatan lagi nomor 2. Nah, ini kan diberikan catatan. Ya, tidak nukil, tidak lam nakul zuka. Ya, lam nakul zuka. Oke. Kami tidak mengatakan zuka. Bahkan Al-Imam Ibnu Ajurum dalam kitab beliau ya kan, Muqaddimah Al-Ajurumiyah atau Matan Al-Ajurumiyah, beliau tetap membawakan contoh zumalin dengan mudhof ilaihnya isim zahir yakni mal. Itu. Kenapa? Ya, sebagaimana jawaban yang tadi atau penjelasan yang saya beritahukan tadi, li'anna zu, karena zu itu apa? La tudofu ila domir. Tidak diidofahkan kepada domir. Kalau nggak diidofahkan kepada domir, berarti idofahnya kemana? Iya, ke isim zahir. Makanya contohnya malin. Malin itu apa? Harta, duit. Ya, isim zahir. Kama sayati, berarti penjelasan tentang zu akan datang nanti. Ya. Nah, terkait hukum i'rab dari kelima lafal ini atau lafal-lafal al-asmaul khamsah ya, i'rabnya jelas dia dengan tanda cabang ya. I'rabnya jelas dia dengan tanda cabang. Baik ketika beri'rab rafa, beri'rab nasab maupun beri'rab jer. Maka di sini kita dapati apa? Turfa'u bil wawi. Turfa'u bil waw. Nah, dia rofaknya dengan waw. Makanya di sini abuka sampai zu dia didatangkan dalam bentuk ya keadaan yang rofa. Ditandai apa? Nah, ditandai ada waw di sini. Ditandai apa? Ada waw di sini. Dan waw yang ada di sini, waw sebelum apa namanya mudhof ilaihnya itu, nah itu adalah waw penanda rofaknya dia. Nah, ya. Kemudian watun sobu bil alif. Nanti kalau nasabnya dia dengan alif. Watu jaru bil ya'i dan kalau jar dengan ya. Dan ini semua tanda cabang. Karena tanda asal i'rab rofa apa? Masih ingat? Tanda asal i'rab rofa apa? Domah. Iya, domah. Jadi tanda asal setiap keadaan i'rab itu adalah harokat, teman-teman ya. Tanda asal dari setiap i'rab itu apa? Harokat. Nah, tanda asal untuk i'rab nasab apa? Fathah, Fathah. Tanda asal untuk i'rab jar? kasroh, Betul, barakallahu fiik. Yang pertama di sini, misalul marfu'i.
Nah, ini udah gampang aja, baca aja kita i'rabnya. Mithalul marfu'i, contoh isim yang 5 tadi di rofa. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, qala abuhum. Nah, ini dia, abuhum. Apa bagaimana i'rabnya? Abuhum, abu karena ada wawu di situ berarti dia jelas rofa, namun kedudukan rofanya kita lihat sebagai apa? Sebagai fa'ilun ya, fa'il dari qala. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al wawu. Li'annahu minal asma'i al khamsati. Ingat ya, kita harus jelaskan juga kenapa tanda rofaknya wawu. Karena ada kata yang tanda rofaknya juga wawu kan? Apa? Bentuk kata, bentuk isim. Yang tanda rofaknya juga wawu, bentuk isim. Anak Isim katakan bentuk isim. muzakkar. Iya, Isim jamak muzakkar. mudah, jamak ya, Jamak jamak muzakkar. mudzakkar. Nah, jamak mudzakkar salim. Makanya ketika mengi'rab kita harus jelaskan ini. Ya, li'annahu minal asma'i al-khamsati. Begitu ya. Wa huwa mudhafun juga. Nah, wa huwa mudhafun juga. Hum domirun muttasilun. Nah, dia adalah domir muttasil, domir yang bersambung. Mabni, jauh domir jelas mabniya fi mahalli. Pada mahal apa? Pada posisi apa? Posisi jer. Karena dia menjadi mudhafun ilai. Jadi kalau mengirob sesuatu yang mabni, ya dia mahal fi mahalli. Kecuali huruf ya. Nah, kita udah dapati itu pada pembahasan huruf kemarin. La mahala laha minal i'rab. Begitu ya. Gak ada mahalnya kalau huruf-huruf. Baik. Kalau isim atau kata-kata yang mabni ada mahalnya. Nah, ada pula nanti yang enggak ada. Baik. Lanjut baca. Misalul mansubi. Misalul mansubi. Ini untuk lafal abu dulu ya. Nanti di sini akan dijelaskan ya keadaan i'rab rofanya aku, keadaan i'rab rofanya nasab dan jernya aku dan seterusnya sampai zu. Ada di dalam Quran. Semua contohnya dari Al-Qur'anul Karim di sini ya. Nah, dan di compare dengan apa? Contoh dari hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, silakan dibaca. Nah, ya. Baik, izin Pak Ustaz. Nah, fadhali. Asani, asani misalul mansubun qaulahu ta'ala Diulang. Afwan. Diulang ya, coba bacanya. Pelan-pelan. Misalul mudhaf misalul ilaih itu mansub mansub. ya. Misalul mansubi qaulahu Gitu ya. ta'ala wajah Qauluhu qauluhu qauluhu. ta'ala qauluhu ta'ala waja'u abahum abahum maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil al alifu Betul. Betul. li'annahu asma'ul khamsah wa Es huwa li'anahu minal ada min nih. wa huwa minal wa huwa minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun hum dhamirun muttasilun mabniun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Iya, nah Barakallahu. ya, li'annahu minal asma'i al-khamsati wa huwa mudhafun dan dia mudhaf. Hum adalah domirun muttasil, domir yang bersambung mabniyun fi mahalli jarrin pada mahal atau posisi jar sebagai mudhafun ilaih. Barakallahu fik. Nah, itu tadi keadaan abu ketika nasab dengan alif abahum, ya kan? Maf'ul bih dia. Wajah abahum dan mereka mendatangi bapak-bapak mereka. Silahkan. Ar-raqmu ats-tsalisu. Faddal. Man yurid Izin yaqra. Ustaz. Masmuk. Adil. Taib, nah, faddal. الثالث مثال المجرور قوله تعالى رجعوا إلى أبيهم اسم مجرور بإلى Iya. وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف هم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. Barakallahu fik. Nah, ya. Beres ya. Nah, abihim tuh. Karena terletak setelah huruf jar.
Nah, bagaimana keadaan majrurnya dia dengan ya, begitu. Dan ingat semua ini dia menjadi mudhof ya. Kalau dia nggak jadi mudhof atau tunggal bentuknya, beda lagi nanti itu. Tidak masuk dalam perkara ini. Baik, kita lihat di sini. Wa qad ijtama'at. Wa qad ijtama'atil halatu as-salasu. Ini kalau mau wasol semua bacanya. Wa qad ijtama'atil halatu. Baik ya. Kalau mau diputus, wa qad ijtama'at al-halatu as-salasu. Ijtama'at artinya apa? Berkumpul. Qad ya, harfu tahqiq. Begitu. Masuk ke fi'il madi ijtama'at. Maka tufidu at-taukid atau ta'kid, memberikan faedah penekanan, yang dimana kita bisa menerjemahkannya apa? Sungguh al-halatu ats-tsalatsu, keadaan yang tiga tadi, maksudnya adalah keadaan rofa nasab jer pada panca isim tadi itu. Naam, ijtama'at, berkumpul fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu ayat yang di sana ada keadaan panca isim ketika rofa, ketika nasab, dan ketika jer. Masya Allah, luar biasa ya. Yaitu di surah Yusuf ayat 8. Nah, ya. Nah, begitupun nanti ketika misalkan ya, nanti teman-teman, semoga Allah berikan taufik, teman-teman mengajarkan ilmu ini kembali kepada siapapun, ya, mungkin pihak keluarga atau orang lain, begitu. Nah, karena poin dari nahwu itu adalah apa? Contoh, teman-teman semua. Memperlihatkan implementasi teorinya. Nah, cukup hafalkan satu ayat Quran yang sudah mewakili semuanya. Nah, jadi cukup hafalkan ini nih. Kalau kita mau bikin, apa namanya, ngasih contoh begitu ke orang lain, yang dimana kita nggak bawa bukunya begitu ya. Nah, kita hafalkan ayat ini karena di sini sudah mencakup 3 keadaan, ya, mewakili semuanya. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak hafal ayat-ayat Quran yang lain atau kalam Arab yang lain untuk ya menjadi apa? Sandaran contoh teori nahwu atau sharaf. Baik. Nah, kita lihat di sini surah Yusuf ayat 8. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Coba keluarkan 3 lafal yang termasuk al-asmal khamsah di mana mewakili apa? I'rab, rafa, nasab, dan jer. Akhuhu wa akhuhu wa Oke. abina Akhuhu, wa abina abina, abina, kemudian abana. 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 Baik ya. Berarti ada 2 i'rab yang lafalnya sama, ya kan? 2 i'rab yang lafalnya sama. Nah, yaitu apa? Lafal abi aba. Ya, nah. Kemudian ada satu lafal yang udah mewakili satu i'rab lainnya, yakni lafal akhu. Oke. Kita lihat di sini i'rab akhu terlebih dahulu. Akhu karena dia terletak setelah wawu, dan bagaimana cara kita tahu wawunya di sana apa? Ya, wawu atof begitu. Karena di sini dikatakan ma'tufun ala Yusuf. Akhu dia disandarkan pada Yusuf. Yusuf itu domah, ya. Nah, domah dia. Maka di sini akhu pun ya bukan domah. Nah, karena Yusuf itu tandanya domah menandakan i'rabnya rofa. Maka akhu yang disandarkan kepada Yusuf dia juga beri'rab rofa, tapi tanda bukan domah. Kenapa tanda bukan domah? Karena bentuk katanya tidak sama dengan kata Yusuf. Yusuf itu adalah kata yang mufrad, sedangkan akhu ini adalah lafal yang tarkib, yakni susunan idhofah. Nah, terlebih dia juga termasuk ya lafal yang 5. Maka rofaknya dengan wawu, ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Dia rofa, ya kan? Tanda rofaknya wawu. Kenapa? Li'annahu minal asma'i al-khamsati. Karena dia termasuk isim-isim yang 5 atau panca isim. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf, ya. Al-ha'u nih. Hu di sini kita irobnya apa? Al-ha'u
domirun muttasilun. Dia adalah domir yang bersambung mabni ala domi di atas doma fi mahalli jarrin pada mahal jar mudhafun ilai. Sekarang abina ya. Nah, abina terletak setelah huruf jar berarti majrur ya kan? Makanya ya sukun di situ ada sebagai tanda jarnya. Abina ismun majrurun bi ila ya. Abina adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bi ila dengan ila. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al-ya'u adalah ya. Li'annahu minal asma'il khamsati karena dia termasuk isim-isim yang 5. Wa huwa mudhafun dan dia mudhaf. Domirun muttasilun dia adalah domir yang bersambung. Mabni tentunya mabni ala sukun di atas sukun ya kan. Naam fi mahalli jarrin pada posisi jar sebagai mudhafun ilaih. Lafal al-asmal khamsah berikutnya yakni abana. Abana ya adanya alif berarti dia mansub ya. Kenapa? Sebab dia mansub. Kita lihat lagi sebelum kita lanjutkan i'rabnya. Wah, ternyata terletak setelah apa? Inna. Inna kita tahu adalah harfu taukidin wa nasbin. Huruf yang berfungsi untuk menguatkan sekaligus juga menasobkan isim. Nah gitu. Maka dikenalah dia fungsinya tansibul isma wa tarfaul khobar. Menasobkan isim dan merofakkan khobar ya. Jadi abana menjadi isim inna karena nasab. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al alifu alif li'annahu minal asma'il khamsati karena dia termasuk isim-isim yang 5. Wa huwa mudhafun dan dia mudhaf tentu jelas. Mudhaf ilaihnya mana? Lafal domirun mutasil mabni domir ya kan mutasil dia mabni ala sukun ya. Nah fi mahalli jar. Karena kan sebagai mudhaf ilaih, maka mahalnya apa? Jar. Baik. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Izin Pak Ustaz, Amsilatu izin sebentar Pak ya. Ustaz. Izin Boleh, ha? yang Yusuf lah, maaf izin apa kalimat tadi. Nah, ini kan ada la Yusufu. Ya. La-nya ini apa ya Pak Ustaz? Dia tidak mempengaruhi ini bukan jar ya. Dia tetap marfu kan la Yusufu itu la-nya sebagai apa ya? Taukid. Oh, tahu. Oke, baik. Terima Ya, kasih Pak. nah. Sekian, Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjut kembali. Nah. Itu surat apa itu? Idz qalu la Yusufu wa akhu. Surat Yusuf. Ayat berapa? Ayat 8 ya. Nah, ayat 8. Jadi kalau kita mau i'rab ya, iz ini dia sebagai ya, isim zorof pada mahal nasab sebagai maf'ul bih li fi'lin mahzuf. Nah, li fi'lin mahzuf kalau kita mau i'rab. Qalu di sini dia fi'il madi mabni ala dhammi ya, karena apa? Bersambung dengan wawu dan wawunya sebagai fa'il. Nah, ya. Dan lam di sini lam di sini itu ada yang menyatakan taukid, namun ada juga yang mengatakan apa? Ibtida. Nah, ya, seringnya di kitab-kitab i'rabul Quran, lamnya di situ adalah lamul ibtida. Begitu. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah Pak Ustaz. Pokoknya kalau misalnya setelah lam itu dia tidak berubah menjadi jer, berarti Iya. bisa dicurigai bahwa dia merupakan huruf yang lain begitu ya Pak Ustaz ya. Betul sekali. Nah, lam di sini mungkin lebih tepatnya saya katakan lam di sini bukanlah lam taukid ya, tapi lam ibtida teman-teman semua.
lamul ibtida. Nah, kalau isim itu bersanding dengan lamul ibtida, perhatikan, maka ya si isim tersebut dia akan membuka suatu kalimat yang baru. Sampai sini bisa dipahami? Berarti kita tahu dong kedudukan Yusuf di situ sebagai apa? Kalau lam di sana lamul Mubtada. ibtida Sebagai mubtada. mubtada. Betul sekali. Ya, jadi Yusuf itu sebagai apa? Mubtada marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, ya. Dan aku dia atof ke Yusuf, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut. Contoh aku, Kak. Silakan dibaca aja lagi ini ya. Ini tentang i'rab aja semuanya. Ayo, siapa yang mau baca? Masih ada sekitar 2 halaman lagi. Kita baca cepat saja. Ayo, kalau saya yang baca, saya yang hafal nanti kaidah i'rab atau tata cara peng'irobannya. Nah, Misalul marfu'un misalul marfu'u qawluhu marfu'i, nah marfu'i, mudhaf misal ilaih ya. marfu'i qawluhu ta'ala qala lahum akhuhum fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ya Ustaz. Betul, mudhaf ilaih, raf'ihi. Raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'ul khamsah. Yes, ada min, ada min, ada Oh min, ya, minal. li'annahu minal asma'il khamsati. Wa Iya. huwa mudhafun dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik. Terus. Itu i'rab aku ketika rofa. Sama aja seperti Abu tadi. Lanjut, terus. Misalul mansubun qawluhu Es, lupa ulang. lagi. Apaan? Misalul mansubi qawluhu ta'ala wa nahfadhu akhana. Akhana maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil alifu. Betul. Li'annahu minal asma'ul khamsati. Es, ulang. Ada min lagi itu. Ya Allah. Li'annahu minal asma'il khamsati. Wa huwa mudhafun dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, ya. Satu lagi. Yang majrur. Silakan. Misalun majrurun qawluhu Es, ulang. Misalul majruri qawluhu ta'ala yawma yafirul mar'u min akhihi ismun majrurun apa nih bimin wa alamatu jarruhu wa Es, alamatu jarrihil ya'u ya. ya'i gitu Ustaz. Ya'u. Tetap ya'u ya. Wa alamatu jarrihil ya'u li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun alal Alal. kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik, barakallahu fiik. Afik Nah, barakallah. itu tadi i'rabnya aku ketika rofa, ketika nasab, ketika jer. Nah, sekarang hamu. Man yurid an yaqra i'rabahu. Ana Ustaz. Nah, faddal. Masalul marfu'un hadara hamu. Oh. Misal. Misalul marfu'i Iya. hadara hamuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa Khamsah apa? Taat itu. Oke, betul, lanjut. Dhofun al-kafu domirun muttasilin. Muttasilun. Domirun muttasilun mabdiyun
Fi Betul. mahallin Fi jarrin. mahalli tanpa tanwin Fi ya. Fi mahalli. mahalli jarrin. Betul. Mudofun ilaih. Baik, barakallahu fiik. Lanjut terus. Yang nasab. Oh, masih Ustaz. Masih terus sampai habis, sampai misal majrur. Misalul mansubi ro'aitu hamaka maf'ulun bih mansubin. Kok mansubin? Mansubin Ustaz. Mansubun. Oh, mansubun. Iya. Hamaka maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihil alifu Betul. li'annahu min. Betul Ustaz. Li'annahu Iya, ini ada dua ini. Tipu ini ya. li'annahu minal asma'il khamsati. Iya, asma'i al-khamsati. Lanjut terus. Wahwa mudofun al-kafu domirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudofun ilaih. Baik, terus lanjut. Yang majrur nih sekarang terakhir. Misalul majruri. Misalul majruri salam tu ala hamika. Ya. Aku memberi salam kepada Hamika. Ada yang tahu makna hamun itu sebetulnya apa? Hamun, apa makna hamun? Ipar. Oke. Hah? Ipar. Apa? Saudara ipar. Ipar. Iya, ipar ya. Nah, barakallahu fiik. Lanjut tadi yang baca tadi. Hamika ismun majrurun bi'ala Ustaz. Betul. Wa alamatun jarrihil ya'u. Wa alamatu tanpa tanwin ya. Alamatu jarrihil ya'u li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun al-kafu dhamirun muttasilin. Kok mutasilin kan kita baca. Dhamirun muttasilun mabdiyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, nah barakallahu fiik. Kita masuk ke fuka. Silakan, siapa yang mau baca? Ana Ustaz. Nah, boleh, fadhali, silakan. Misalul marfu'in. Iya, oke, marfu'i. Fuka rabbun bi dzikrillah. Fuka mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Nah. Al-kaf Rotbun ini artinya bagus nih. Apa artinya rotbun? Basah ya. Betul ya. Nah, mulutmu basah bidzikrillah dengan berzikir. Iya. Baik, tadi apa? Fuka di situ sebagai apa? Mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dan tanda rafanya al-wawu li'annahu minal asma'i al-khamsati wa huwa mudhaf al-kafu, baca lagi al-kafu. Al-kafu domirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Coba diterjemahkan yang kafu tadi, i'rab dari kafu tadi. Kaf domir muttasil mabni
pada 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 tempat iya jar iya mudhof ilaih. iya sebagai mudhof ilaih, berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Lanjut. Misalul mansubi qauluhu ta'ala liyablugha fahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil alfu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Al-ha'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baik, lanjut lagi yang ketiga terakhir ketika jar. Misalul majruri hadisun famala khuffah thumma amsakahu bifih. Fihi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihil ya'u li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjut ke lafal yang terakhir, yakni zu. Silakan. Siapa yang mau? Izin Ustaz. Oke, baik, Ikhwan. Silakan, tafadhal. Amsilati zu. Misal marfu'i. Amsilati zu. Amsilati. Itu. Kenapa kasrah? Kenapa kasrah? Kata Ustaz. Amsilati Amsilatu. Amsilatu zu. Oh, Iya. zu. Contoh-contoh zu. Amsilatu zu. Contoh-contoh zu. Nah, Ar-Raqmul Awal pertama. Raqmul awal. Misalul marfu'i qawluhu ta'ala wallahu zu fadlin. Zu khabar مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. فضل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. Kok al-kasrati? الكسرة. Iya. الثاني مثال المنسوب قوله تعالى وآتي ذا قربى حقه. ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. القربى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة لتعذر. Kenapa dia ta'azzur itu tanda i'rabnya? Karena ya di akhir katanya ya mati. Karena dia termasuk isim maksur, yakni isim yang diakhiri oleh alif lazimah atau alif maksurah. Lanjut. Yang ketiga, mithalul majruri. Musalis. Mithalul majruri qauluhu ta'ala yas'alunaka anzil qarnain. Zi ismun majrurun bi'ain. Bi'an. Ya. Ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi al-ya'u لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. القرنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مسنن. Iya, nah ya. Barakallahu fikum. Baik. Selesai, intinya kita paham dulu konsep dasar dari al-asmaul khamsah ini, ya, dengan ketentuan asal tadi itu dia apa? Harus mudhof, begitu. Dan mudhofnya bisa ke domir dan isim zohir kecuali zu. Zu itu harus kemana? Idofahnya ke isim zohir, tidak bisa ke domir sebagaimana catatan kaki dari penulis, ya.
Barakallahu fikum. Nah, ini pembahasannya cukup panjang ya. Nah, jadi kita tunda saja di pertemuan berikutnya, yakni syarat dari al-asmaul khamsah ya. Dia punya 2 syarat yang harus dipenuhi ya, dan setiap syarat itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran. Barakallahu fiik Ustazah.